Neng. Neng Indah ya. Yang ini paling kecil tapi paling dewasa kakaknya dari adik-adiknya. Ya Allah. Tolong diterima ya Neng ya. Dan ya intinya ini buat keluarga di sini, mungkin buat makan di sini, mungkin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan siapapun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan niat melanjutkan ngasruk pedesaan lagi, dan dimana yang kali ini akan saya kunjungi yaitu Neng Indah. Dan dimana Neng Indah ini kehidupannya sangat sederhana, dan beliau tinggal di rumah sederhana atau di rumah masih rumah tradisional, dan itu pun itu udah sangat tua, rumah tua udah hampir meroboh. Dan dihuni satu rumah itu kisaran 12 orang kalau nggak salah seperti itu. Nah teman-teman, dan kali ini pun alhamdulillah ada titipan 3 karung beras, totalnya 15 kilo, karena ini satu karungnya berisi 5 kg. Dan alhamdulillah katanya ini buat makannya mereka gitu. Alhamdulillah ini dari Tuan Muhammad Punggol Singapura, dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama Tuan Muhammad Punggol Singapura. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, view di sini ini sangat the best, luar biasa, karena ini saya pagi-pagi banget untuk pengambilan gambar dan untuk pengambilan untuk mengantarkan titipan amanah ini teman-teman. Tuh, ini buat siapapun yang berkunjung ke kampungnya sini, ini dijamin betah, luar biasa teman-teman. Nah, jadi di daerah sini ini masuknya Kabupaten Majalengka, cuman ini paling ujung atau masuknya Majalengka Selatan. Nah, jadi terlihat itu yang gunung besar itu, boleh di center. Itu yang gunung yang paling besar itu terlihat. Nah, itu gunungnya Gunung Ciremai teman-teman, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan, baik kesininya masuknya ke Majalengka kalau ke sebelah selatannya, seperti itu teman-teman. Masya Allah. Nah seperti apa kisahnya, ikuti saya selengkapnya. Nah teman-teman, alhamdulillah ini udah sampai ke kediamannya Neng Indah. Dan dimana Neng Indah ini udah terlihat rumahnya, cuman itu bukan rumah kokoh ya, itu masih dari tradisional, cuman dari GRC. Assalamualaikum. Neng, lagi ngapain? Sehat? Alhamdulillah. Neng Indah ada nggak? Ada. Ini siapanya ya? Adiknya. Ya udah, ayo kita ke sana. Nah ini izin silaturahmi ayah. Neng yang ini siapa? Neng Ima. Neng Ima ini sebetulnya pernah masuk di vlog ayah, cuman waktu itu yang ngevlog istri A sendiri. Nah kebetulan ini sekarang udah terlihat ini ya, makin dewasa. Ini yang dulu paling sering ditinggal ya, ditinggal-tinggalin, maksudnya yang sering ngurus adik-adiknya yang ini, yang paling pengis bungsu. Ya Allah, yang ini ya kakak ya. Assalamualaikum. Neng, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang ini namanya siapa? Indah. Oh yang Indah itu yang ini. Oh iya. Masya Allah. Nah Neng, ini mohon maaf izin silaturahmi, kebetulan ada titipan amanah. Ya sebenarnya titipan amanah ini udah dari jauh-jauh hari, cuman ngedengernya katanya Neng Indah itu kerja. Iya betul. Betul. Itu bisa diceritain nggak di daerah mana? Oh saya kerjanya di daerah Majalengka. Majalengka, alhamdulillah. Di pabrik apa di apa? Di Global Apparel. Alhamdulillah. Tapi ini beneran nih lagi sehat nih. Alhamdulillah. Ini udah cuti Pak gimana? Iya. Alhamdulillah. Besok kan lebaran. Berarti ini kebetulan nih malam takbir nih teman-teman, kita kesini tuh. Berarti nih Neng Indah lagi aktivitas. Iya. Ini mohon maaf diganggu ya. Iya nggak apa-apa. Izin, ini nggak apa-apa pakai nyalain kamera. Nggak apa-apa. Iya. Izin sambil duduk Bu. Oh iya. Siap. Nah teman-teman, jadi
yang di sebenarnya Neng Indah ini belum pernah masuk di YouTube. Cuman durasi pendek itu waktu tahun kemarin ya. Oh iya. Pernah yang kata ini sampel video kata cuman itu maksa diupload di YouTube. Dimohon maaf ya karena emang tujuan emang niat baik, tujuannya tidak istilahnya niat jahat sama sekali, karena emang tujuan niat membantu buat keluarga di sini. Tidak keberatan? Karena itu mohon maaf maksa di upload, cuman video ketutup. Nah kemarin sempat diajukan ke donatur sendiri dari Singapura, dan alhamdulillah hari ini pun Neng dapat titipan sedekah beras. Totalnya itu kisaran 15 kg, cuman dibagi 3 karung seperti itu. Cuman izin ngobrol dulu nggak apa-apa? Iya siap. Nah alhamdulillah ini udah. Yang adik-adiknya kemana lagi? Ada? Itu lagi pada kegiatan. Ya Allah. Nanti boleh dipanggil nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Panggil coba Neng. Siapa? Adiknya ya? Apa kakak? Kak. Kakak. Nah, berarti yang ini siapa nih? Assalamualaikum. Oh ini ibu saya. Oh ibu. Iya. Masih muda ya? Iya. Ya Allah mak. Punten mak. Awet muda berarti ya. Ini izin silaturahmi mak. Saya manggilnya emak apa teteh nih? Teteh saya mau kali ya. Oh iya boleh. Ini mohon maaf izin nggak apa-apa. Ibu, ini mohon maaf saya silaturahmi dengan menyalakan kamera seperti ini. Ibu boleh ke belah sini sebentar? Biar ada terang gitu karena ini sangat gelap. Berarti ini dengan ibu siapa? Ibu Tati. Usia berapa tahun? 45. 45 ya. Miliki berapa anak? 9 pas 10 Neng. Katanya ada 12 orang tinggal di sini. Neng. Sama ibu sama bapak. Oh iya. Itu yang 10 ke 10-nya siapa? Adik saya yang terakhir. Ya Allah. Berarti total 12 sama ibu sama ya. Nah, ini di rumah dengan ukuran berapa sih ini Bu yuk? 6 ke 9 dihuni dengan 12 orang ya. Dan anak-anak gadisnya pun ini sangat bisa dikatakan banyak ya. Iya, berapa betul. orang? Ada 5. 5. Iya. 5 apa 6? No 9 itu Ada 6. Ada 6. Tapi, yang satunya itu tinggal sama saudara. Oh diasuh. Iya. Berarti dititipin ke sana. Iya. Kenapa sama ibu dititipin ke sana? karena Faktor ekonomi. Ya Allah. Bu emang nggak sempet dihalangin apa pakai pil KB dan lain sebagainya gitu? Gak cocok. Ya Allah. Ini mohon maaf Bu ya. Ya Allah. Udah malah bikin nangis ibu ya. Bu. Lebih baik sananya ke Neng dulu ya. Neng, gimana perasaan Neng bukan ngelihat ya, emang posisi Neng yang ngerasain dengan kehidupan seperti ini? Sangat ya gitu ya, sangat sakit hati Iya. karena Segini adanya ya. segini adanya. Karena Oh. ketidakmampuan. Neng, assalamualaikum salam sob. Nah, yang ini Neng Ica ya, Neng Ica. Sob. Ya karena ketidakmampuan keluarga kami Iya. ya seperti itu. Karena ayah pun bukannya atau bapak ya, bukannya nggak ada ya, masih ada, masih lengkap, cuman alhamdulillah masih lengkap, cuman kerja serabutan ya Neng ya. Ibu suka aktivitas nggak? Nyampe saat ini masih suka aktivitas? iya Di mana? kadang-kadang di tetangga gitu, kadang-kadang keluar. Iya. Oh berarti suka disuruh-suruh orang juga, macam cuci gosok seperti itu mungkin ya. Itu boleh ceritain nggak dengan upah berapa? Seminggu
300. 300. Cukup nggak buat kehidupan biaya anak-anak di sini? Ya dicukupin lah. Segitu mampunya. Iya. Kalau bisa dikatakan, kalau dikatakan cukup mah mungkin jauh dari kata cukup, karena emang yang buat makan di sini pun itu banyak ya. Karena berapa? 12 tadi ya? Apa 11? 11 karena yang satu dibawa orang ya. Seperti itu teman-teman. Ya Allah. Itu si Bapak suka aktivitas ini nggak Bu? Ini mohon maaf banget, bukannya saya kurang tidak sopan ya. Macam apa namanya, tani gitu di sendiri. Ya, kadang-kadang disuruh orang itu nyangkul, itu Iya. itu kambing. Iya. Ya, Nyabit rumput. Berarti intinya maka emang punya orang. iya, berarti intinya serabutan dan bukan dipunya sendiri Bu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup berat buat istilahnya beban kehidupan yang saya bilang tadi. Ini benar-benar bukan buat satu keluarga ya, bukan buat satu orang, karena emang banyak kan gitu. Posisinya seperti buat 11 ya hitungannya ya, buat 11 orang apa 10. Yang satu udah nikah? Ya udah. Yang kakak berarti ya. Jadi anak perempuan yang satu udah menikah. Kebetulan belum pulang ya. Itu nikah sama orang Jakarta apa gimana? Brebes. Seperti itu teman-teman. Yang ini mohon maaf ya, barangkali takutnya teman-teman ada yang karena emang baru masuk di konten mungkin kenalan satu-satu nggak apa-apa ya. Ya, satu. Yang ini siapa mohon maaf? Ica. Neng Ica ya, Masya Allah. Ini masih sekolah apa udah lulus sekolah? Masih sekolah. Itu kelas berapa? Kelas 2 Alia. Kelas 2 Alia. Sambil mondok nggak? Ya. Sambil mondok. Jadi benar-benar lagi butuh biaya banget ya Ibu ya. Kalau yang ini? Neng Ima. Nah, Neng Ima kebetulan yang paling pertama masuk di konten Bonik Channel, cuman itu istri yang ngeplog waktu dulu. Itu beberapa tahun ke belakang mungkin seperti itu ya. Dan Neng Ima mondok juga sambil sekolah. Sekarang kelas berapa? Kelas 8 sambil mondok juga. Ya Allah. Berarti ini kakaknya. Ya. Yang kakaknya itu Neng Indah. Ya. Neng Indah ini jadi tulang punggung keluarga yang selama ini sering dicurhatin. Waktu pernah dulu dibikin sampel video itu curhatannya seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi saya di sini sebagai tulang punggung. Jadi untuk membantu membiayai sekolah adik saya. Buat memperingan ibu juga ya. Terus ada banyak lagi yang dibiayai gitu, bukan hanya biaya sekolah, tapi kan kita juga karena ketidakmampuannya kita harus pinjam, jadi buat tutup lubang gali lubang mungkin betul, seperti itu. Kayak gitu. Ya Allah. Itu Ibu atau Neng Indah adik yang cowok itu umuran berapa tahun gitu kira-kira? Masih sekolah juga? Iya, masih pada sekolah. Nah, yang satu ya semuanya masih sekolah. Tuh semuanya ini. Iya. Ya Allah, berarti yang udah nggak sekolah cuma Neng Indah. Iya. Sama ada lagi nggak adik yang masih sekolah? Oh, enggak, yang udah nggak sekolah. Ada satu. Oh, ada. Berarti yang udah nggak sekolah berarti 2. Iya. 2 sama yang kakak udah menikah 1. Iya, betul. Iya. Berarti intinya berapa orang tuh yang masih aktivitas baik sekolah dan pesantren? Iya. 5. Buat perbiayaannya langsung ke ibu apa ke Neng? Mungkin nominalnya berapa kan mungkin pada tahu. Itu bisa dikatakan nggak buat per satu orangnya kena biaya berapa gitu? Untuk satu orangnya per bulannya adik saya 1 juta. Yang mana? Yang ini. Yang Neng Ica ya? Neng Ica itu 1 juta. 700. Oh, yang ini 700 karena beda pondok mungkin ya? Iya. Kalau yang adik-adiknya cuman sekolah mungkin ya? Ya, kalau sekolah di sini jadi pengeluarnya cuman jajan sama makan doang. Iya, berarti nggak terlalu ada bulanannya seperti itu mungkin ya. Paling di buku dan pakaian alat-alat sekolah seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya. Amin. Ada milik rezekinya buat kedepannya, buat memperingan kehidupan di sini ya. Semoga saja.
Berarti untuk perbiayaan bisa di total nggak untuk perbiayaan yang pokok, berarti yang pesantren ya yang kita utamain di sini itu biasanya di konten A yang kita utamain yang mondok pesantren sama sekolah. Seperti itu kira-kira yang berdua ini berapa? Ini berarti per bulannya 1.700.000. 1.700.000. Itu belum buat resiko di rumah ya? Iya betul ya. Mungkin kalau di nominal buat keluarga yang adik-adik mah itu lebih gede lagi ya per bulannya ya. Ya. Dan Neng, ini mohon maaf bukannya tidak sopan atau cara penyampaian amanahnya, karena emang pengen lebih detail dari Tuan Muhammadnya Punggol Singapura ini biar lebih gimana ya, lebih jelas ya, karena emang yang lebih tahu di keluarga di sini hanya Neng Indah, dan yang merasakan kehidupan di sini itu hanya kalian, mungkin seperti itu ya. Dan Neng, ini mohon maaf ada titipan amanah dari Tuan Muhammad Punggol Singapura, titipan sedekah beras, totalnya itu ada 15 kg. Dan dipisah-pisah seperti ini karena biar lebih mudah, karena belum pakai kendaraan roda 4 ya, biar lebih mudah bawanya ke sini, jadi pakai yang seperti ini. Jadi ini ukurannya 5 kg ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya, tolong diterima ya Neng ya. Dan ya intinya ini buat keluarga di sini, mungkin buat makan di sini, mungkin seperti itu. Dan bisa di ini apa ke Tuan Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Muhammad yang di Singapura telah memberikan sedekahnya. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur bisa dapat rezeki dan besok bakal menghadapi Lebaran. Iya, ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Iya. Nah, Tuan, mungkin gak ada lain dari ucapan dari saya, jazakallahu khairan katsiran. Ini titipan sedekah berasnya udah saya sampaikan buat keluarga Neng Indah beserta keluarga sebesar 15 kg, dan saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat rekan-rekan yang lainnya barangkali bisa mau menyisihkan sedekahnya buat membantu memperingan kehidupan di sini, karena di konten saya itu tidak jauh dari kata settingan dan lain sebagainya, karena bisa dibuktikan real secara langsung, datang langsung kalian ke lokasi langsung seperti itu. Cuman pesan dari saya itu tidak untuk mencarikan jodoh dan lain sebagainya, karena kita real hanya untuk membantu perorangan seperti itu, memperorangan si A si B nya seperti itu. Misalnya kalian mau datang dengan niat hati yang tulus mau membantu, kami persilahkan. Kalau cuman untuk hanya bermain-main apa gimana dan lain sebagainya, mungkin ini mohon maaf kami sangat menolak, karena jujur aja, karena dengan datangnya tamu ke saya itu bukannya ini sangatlah gimana ya, kita aktivitas juga padat, mau nganter kemana jadi sangatlah mengganggu. Ini mohon maaf banget, bukannya saya tidak sopan ya, karena tolong hargai saya dan kami tim dari Bonik Channel, karena emang benar-benar cukup padat, mungkin seperti itu. Dan kami juga punya keluarga dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.